Kampung Batara. Ini lahir juga buat Cak Hadi, dipersilahkan langsung ditutup nanti. Di sini Kampung Batara, kampung baca taman rimba, alam raya sekolahku, semua orang adalah guru. Alam raya sekolahku, semua orang adalah guru. Harapan, mimpi lebih kita konkretkan oleh Sani. Setiap nanti 3 tahun itu kita mulai lihat sebenarnya gerak kita ini mau kemana. Papring dulu itu jagung, orang-orang itu setelah panen itu pasti ditaruh di lumbung, di jurung ya, itu tujuannya ya untuk menjaga ketahanan pangan. Sekarang keadaan papring sekarang banyak orang yang memilih lebih menjual ke tengkulak. Orang yang memang mendokumentasikan mempunyai lumbung sampai saat ini. Tujuannya adalah untuk memperbanyakan betapa pentingnya lumbung untuk ketahanan pangan. Mungkin itu saja. Ya maksudnya lebih parah dulu. Nah, kalau sekarang kondisinya sedikit lebih baik gitu. Terus dulu Kampung Batara itu tempo dulu itu hanya musola kecil dan sempit dan juga mau roboh. Untuk sekarang itu berubah menjadi rumah bambu yang sangat bagus dan tempat untuk kesenian dan semacamnya. Itu ada rumah kreatif. Dulu Papring tidak punya wadah itu untuk berbisnis atau berusaha. Oleh adanya rumah kreatif, teman-teman pemuda bisa membuat usaha, contohnya bikin kopi, terus buat kerajinan. Saya akan menjelaskan gambar yang saya gambar ini dari waktu Papring dulu dan sekarang. Saya masih kecil itu belum ada rumah bambu Papring sama Bukit Sewu Sambal, dan kalau MI ini memang ada. Tapi sekarang sudah ada MTS. Kalau zaman saya masih sekolah itu cuma MI saja. Ada beberapa hal yang digambar konsisten. Satu, infrastruktur di Papring itu mulai berubah. Ya. Tadi jalan, bangunan di Batara, ada kegiatan aktivitas pendidikan, terus kemudian ada aktivitas untuk usaha kopi. Selain pertanian juga ada, Pak. Apa lagi? Apakah ini ketemu dengan mimpi-mimpi kita? Kita pindah ke kelompoknya Mas Hadi. Yang gambar ini nanti saya cuma jelaskan mungkin jalan. Mungkin cita-cita saya jalan ini bisa besar terus halus. Seperti kota. Nah, ini ada nanti kita jelaskan oleh teman kami yang lumput lah ya. Ini memang sudah ada, MTS juga sudah ada barusan kan, baru berapa tahun. Dan keinginan saya itu Papring itu punya sekolah lengkap sampai SMA sampai universitas. Dan keinginan dari menyambung dari yang tadi itu masalah Niki, keinginannya itu biar Papring itu lebih pintar lagi lah untuk dari segi pendidikan gitu kan. Biar tambah maju Papring. Terutama jalan ini inginnya hot mix dan sebagian itu sampai kalau bisa lampu merah. Terus keinginan yang lain itu yang masih kita tunggu prosesnya yaitu pemekaran. Di sini ada gambar kantor Kelurahan Papring. Di sini dilambangkan kantor Kelurahan Papring dan di sini ada kantor puskesmas. Salah satunya jadi penghambat kesehatan kita di sini yaitu kantor kesehatan yaitu puskesmas. Kenapa tower di sini sangat besar? Karena di sini tower ini sangat dibutuhkan semua masyarakat, terutama itu digitalnya seperti sinyalnya itu sangat buruk. Dan untuk yang lain ini bisa diteruskan sama Cak Hadi dan Cak Anam. Terima kasih. Ada wadah untuk saling memberikan aspirasi kepada kampung kami agar lebih kedepannya lebih
Maju. Ya salam. Mungkin Koordinatornya ya, Bapak bagian sini aja. Homestay ini mungkin saya ingin punya cita-cita ya, nggak ingin punya homestay sendiri bukan. Karena banyak tamunya Cak Widi yang tidur di hotel. Kalau seandainya itu tidur di hotel yang ada di Banyuwangi, tanpa di Papring ini kayaknya nggak ada yang tidur di Papring, kayak tamu-tamu yang jauh. Jadi keinginan punya homestay. Buktinya siapa Pak yang tidak pernah tidur di sini? Ya ini. Pada tamu-tamu. Ya. Ya, alhamdulillah Mbak Gesha pernah tidur di kandang ya Pak. Belum di homestay yang Belum di homestay, baru di galeri. Di galeri. yang saya sebelum saya sama itu di sebelahnya homestay itu ada bangunan A, itu apa itu? Itu tempat penyimpanan kayak bukan sejarah Papring kayak museum. Jadi Yang ditulis. ini Sewu Sambang yang akan dijelaskan Cak Anam. Ciri khas makanan kayak di Papring gitu, ada kayak apa, kopi, warung kopi itu kopi khas Papring gitu Pak. Pokoknya tentang Papring semua ada Pak, ada Semua ditaruh di situ. iya Keripik dari Papring. Pokoknya produk pabrik. jadinya orang yang wisata itu kesini jadi nggak cuma alam-alam itu aja Pak, jadi ada kayak makanan, bisa nggak usah bawa dari rumah gitu Pak. Iya. Di display di sini. Nanti bisa dijelaskan. Terus Kampung Batara ini lahir juga setelah buat Cak Hadi, dipersilahkan langsung ditutup nanti jadi. Silakan, Cak Hadi. Yang pertama mungkin dari harapan untuk kedepannya, kita dari awalnya dari Batara yang sudah sekarang berdiri, sudah jalan lah, sudah maju. Kemudian Sewu Sambang yang menjadikan ikon, salah satu ikon Papring, dan dari Batara dan Sewu Sambang ini nanti saya harap menjadi matahari. Kenapa matahari? Satu, matahari yang bisa menyinari bumi, yaitu Papring inginnya kedepannya bisa satu menjadi contoh-contoh untuk lingkungan-lingkungan lain, bagaimana kita tidak hanya harus menunggu pemerintah untuk datang, untuk kita meminta pemerintah datang ke sini, bagaimana cara menarik pemerintah dan wisatawan atau orang-orang penting lain bisa datang ke lingkungan kita sendiri. Di Batara untuk awal dulu mungkin Batara masih sederhana, dan alhamdulillahnya sekarang Batara sudah maju, dan untuk bangunan-bangunannya sudah ada rumah bambu, ada galeri dan penyimpanan untuk kerajinan-kerajinan yang ada di dalamnya yang dikelola oleh masyarakat Papring. Dan karena ini gambarnya nggak ada, juga di sini sebenarnya ada lumbung nyambung dari sektor pertanian tadi yang Jurung itu tadi. Jurung tadi, harapannya ke depannya kita ada lumbung yang belum ada tadi. Lumbung ya, itu museum tadi ya? Iya, museum karena tempatnya nggak cukup. Silakan ditambah. Silakan ditambah. Udah gede. Lumbung atau jurung. Mungkin dari teman-teman masih ada yang apa? Untuk kata-kata lumbung mungkin kurang paham. Kalau saya sendiri untuk kata-kata lumbung itu belum paham. Kalau saya kenalnya itu jurung. Dan harapannya ke depan, kenapa kita ada lumbung itu? Harapannya ke depan karena kita sekarang mayoritas petani, hasil dari pertaniannya itu dijual ke tengkulak dan tidak bisa memanfaatkan, menikmati. Dan untuk kalau petani pun mau nanam itu harus bingung cari bibit lagi karena sudah dijual ke tengkulak semua. Harapannya ke depan kalau sudah ada lumbung itu setidaknya kita kalau sudah musim tanam lagi kita tidak bingung. Mungkin dari semua yang ditulis
yang digambar dengan teman-teman yaitu jadi satu di sini di matahari, yaitu bisa menyinari semua yang ada di Papring dan juga semoga menjadi contoh bagi lingkungan-lingkungan lainnya. Nanti dari situ juga kita bisa ukur bahwa ternyata ini punya dampak 20 anak sama jurung komunal. Tapi yang pasti yang tahap pertama yang nextnya adalah yang si fasilitas digital dulu. Esas Papring luar biasa.